Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya semuanya ya di musim pancaroba yang banyak juga yang sakit ternyata, dan semoga diberi keselamatan juga ya buat semuanya. Semoga sehat dan bahagia, banyak rezeki, semua pokoknya yang baik-baik ya untuk kita semua. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQMedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang 10 final form Kamen Rider terlemah. Pasti mengundang banyak kontroversi nanti di kolom komentar, tapi ya kita akan jelaskan secara rinci ya, dan secara pokoknya diurut aja semuanya ya. Dan kayak apa ya, 10 form Kamen Rider ini yang lemah ini dihitung dari statistik rider yang kecil, ataupun kita urut dari yang lumayan gede sampai terkecil. Oh iya, untuk yang belum cek video kita tentang pembahasan final form terkuat, kalian bisa cek ya di pojok kanan atas ataupun link di deskripsi. Oke? Sekali lagi ya, kita ingatkan kembali statistik di sini resmi dari pihak Toei Company ataupun TV Asahi, dan statistik sendiri bisa dijadikan sebagai acuan gitu untuk melabeli Kamen Rider tersebut benar-benar lemah gitu, karena banyak faktor sih, faktor pendukung yang lain juga. Ini dari segi kekuatannya doang ya secara statistik. Jangan salahkan Om Hige mentah-mentah ya kalau nggak terima tentang ini semua. Kita cuma rangkum data aja ya, menggorengnya lewat video. Setiap series Kamen Rider juga memiliki statistik yang berbeda-beda gitu. Ada yang kecil, ada juga yang gede-gede banget seperti contoh Kamen Rider di era Reiwa. Jadi ini kasarnya ngebandingin antar series Rider aja. Jadi kita urutkan gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi ini dia 10 Kamen Rider yang memiliki statistik terlemah versi AQ Media. Oh, kok versi kami? Enggak sih. Versi siapapun sama aja kalau ngomonginnya statistik data ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Kita ke posisi 10, ada Kamen Rider Ryuki Survive. Kamen Rider Ryuki Survive adalah bentuk terakhir dari Ryuki, yang kita asumsikan aja dengan menggunakan Survive Reka Advent Card. Kartu Survive Reka mengubah Drag Visor menjadi Drag Visor Zwei, yang digunakan oleh Ryuki untuk berubah menjadi form Survive dan membaca kartu Advent. Berubah menjadi Survive Form juga menyebabkan Drag Raider berubah menjadi Drag Ranger. Survive Form ini meningkatkan semua statistik dari Ryuki, pastinya memungkinkan dia untuk melampaui semua rider lainnya. Dengan pengecualian mereka yang juga menggunakan Survive Advent Card, seperti Knight, Survive, dan juga Odin. Dengan menggunakan Final Vento, Ryuki Survive ini dapat melakukan bentuk ataupun jurus-jurus finishnya ya. Dragon Firestorm salah satunya yang mengubah Drag Ranger menjadi motor untuk digunakan oleh Ryuki. Ryuki melaju ke arah musuh dan melakukan wheelie, ikuti oleh Drag Ranger yang menembakkan beberapa bola api dari mulutnya ke arah lawan-lawannya. Akhirnya Ryuki membanting ke lawan dan kemudian menghancurkannya. Memang, kita ya sekali lagi statistik ini dihitung dari kekuatan default-nya. Dari Ryuki Survive ini sebetulnya lumayan kuat gitu, dengan kekuatan pukulannya 15 ton aja, dan kekuatan tendangannya adalah 25 ton. Oke, kita main fair aja ya, kenapa Ryuki bisa dikategorikan juga sebagai kuat, tapi dari statistik dikategorikan sebagai lemah. Dia kita juga fair-fairan ya, bahwa default kekuatan Ryuki emang tadi cukup segitu ya, Ryuki Survive. Tapi kalau misalnya special attack dia, misalnya ya, ada Drag Blade yang bisa menyentuh 150 ton, ada Meteor Ballet 200 ton, ada Shadow Illusion yang 100 ton, ada Hiryu Bakurendan yang 350 ton, ada Burning Saber yang 350 ton, banyak memang yang tonnya tuh ratusan gitu ya. Tapi tetap, default serangan utama kekuatan dari final form tersebut dikategorikan lemah. Fair ya? Sengaja Om Hige jelasin seperti ini ya, takutnya banyak yang protes gitu, konteksnya kemana. Oke, lanjut ya. Di nomor 9 ada Kamen Rider O's Putotira Combo. Putotira Combo juga kita kenal sebagai combo tak terkalahkan. Muteki lagi? Enggak sih. Akhirnya ini adalah bentuk akhir Berserk dari O's. Itu adalah kombinasi warna ungu, motifnya yang diakses oleh medal inti Pitera, Trisera, dan juga Tyranno. Bersama dengan Tajodoru Combo, Putotira ini dengan mudah menjadi salah satu combo paling kuat di semua formnya Kamen Rider O's. Ingat, dari Kamen Rider O's, Putotira Combo memiliki kekuatan tendangan, tinggi lompatan, dan kecepatan lari yang jauh lebih tinggi daripada combo Tajodoru, serta kekuatan pukulan yang sedikit lebih tinggi, sedikit. Ia juga mampu menghancurkan ataupun merusak core medal, membuat combo ini lebih berbahaya dan destruktif. Setelah Eiji sementara menjadi grid, dia dapat mengakses form ini dengan cara biasa ataupun berubah langsung dari bentuk gridnya.
Bentuk ini membawa resiko perlahan-lahan mengubah AG menjadi tak terkendali jika dia tetap berada di combo ini terlalu lama sampai dia berhasil menguasai medal inti yang berwarna ungu tadi. Tetapi dia masih menderita ketegangan fisik ataupun berakibat kepada fisik-fisiknya akibat penggunaan combo tersebut. Sebagai hasil dari medal ungu ini yang berada di tubuhnya lah. AG ini menjalani proses yang dikenal ya sebagai gratification, secara bertahap mengubahnya menjadi grid, yang dapat dipercepat dengan memasukkan lebih banyak medal ke dalam tubuhnya. Dalam bentuk ini, Oz menggunakan bagian sayap di kepala Pitera yang disebut sebagai external fins untuk terbang serta membekukan lawan dengan semburan udara yang sangat dingin. Tanduk di bagian bahu Triceratops yang disebut sebagai wind stinger dapat meregang menjadi panjang sesuai dengan perintah AG. Cakar pada kaki Tyranno yang disebut sebagai leg sternail meningkatkan tendangannya. Dia juga bisa menggabungkan armor paha untuk membentuk sebuah ekor yang disebut sebagai tail divider yang bisa memberikan pukulan yang sangat dahsyat bagi series Oz. Statistik dari Putotera combo ini memiliki kekuatan pukulan 10,5 ton dan kekuatan tendangannya adalah 20 ton. Di nomor 8 ada Kamen Rider Decade Complete Form. Decade Complete Form. Ini di seriesnya ya. Dengan melihat posisi final form Decade menempati 8 Kamen Rider terlemah, kalian fans garis keras Mamang Tsukasa ini banyak yang tidak setuju, pasti ya. Apalagi kalau misalnya dibandingin sama update kekuatannya yang udah terjadi di dunianya Zio. Ini balik lagi ke seriesnya Decade yang asli. Jika kita tidak melihat dari statistik Decade ini memanglah bisa diperhitungkan karena kekuatannya yang bisa memanggil beberapa rider dalam bentuk terkuatnya. Karena kita membahas dalam dasar statistik yang tertuliskan, jadi dengan berat hati kami menempatkannya di posisi ke-8 terlemah. Oke, jika dibandingkan statistik, balik lagi Om Hiki takut diamuk oleh kalian. Complete Form ini adalah bentuk final Decade yang sebenarnya yang mampu memanipulasi kekuatan bentuk terakhir rider lainnya. Diakses melalui K-Touch. Setelah dia mendapatkan kembali kekuatan semua rider Heisei Kamen. Disebut sebagai raja dunia para rider, dia memakai kartu Kamen Rider Decade Complete di helmnya, tertanam di mahkota Decade dan kartu Kamen Rider lainnya di dadanya. Statistik dari Complete Form ini memiliki kekuatan pukulan 12 ton dan kekuatan tendangannya adalah 16 ton. Di nomor ke-7 ada Kamen Rider Kabuto Hyper Form. Kabuto adalah satu-satunya rider di Kabuto dengan pengecualian Gatak ya di DVD Hyper Battle dengan bantuan Hyper Zector lain dari masa depan yang dapat mencari Hyper Form versi rider form yang lebih kuat. Sementara Kamen Rider Kaukasus menggunakan Hyper Zector, dia tidak dapat mengakses Hyper Form. Begitu. Dan diakses melalui Hyper Zector, bentuk ini Zector futuristik yang dibuat oleh Zec Company dan ditakdirkan untuk digunakan oleh Tendo. Ia memulai perintah Hyper Catch Off, melepaskan kekuatan penuhnya. Ia juga memiliki akses ke dalam bentuk Hyper Clock Up. Versi Clock Up bahkan mampu melakukan perjalanan waktu karena sifatnya yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bentuk finish dari form ini adalah Flying Hyper Kick, meskipun Hyper Zector yang asli dari masa sekarang dihancurkan oleh Zec untuk mencegah Tendo mendapatkannya, yang lain dari masa depan muncul untuk menggantikannya. Keren ya? Form ini juga dilengkapi dengan perangkat seperti jetpack di punggungnya, memungkinkan kemampuan terbang Kabuto ini meningkat sangat cepat, meskipun biasanya itu hanya digunakan untuk menambah tinggi lompatan dari Hyper Kick. Tapi, diri alternatifnya tersebut dari Godspeed Love menggunakan perangkat ini untuk terbang melintasi angkasa, bahkan mendorong meteor yang jauh lebih besar dari dirinya. Sebetulnya ini sangat kuat ya, tapi balik lagi ini data statistik ya. Statistik dari Hyperform ini memiliki kekuatan pukulan 10 ton dan kekuatan tendangannya 15 ton. Om, kenapa Kabuto masuk ke sini Om? Kenapa? Ya, kami juga tidak tahu. Salahkan data statistik. Di nomor ke-6 ada Kamen Rider Wizard Infinity Style. Infinity Style adalah bentuk pamungkas Bambang. Bentuk pamungkas elemen cahaya berbasiskan berlian miliknya Wizard yang diakses melalui Infinity Wizard Ring. Senjatanya dalam bentuk ini adalah Excalibur, kapak ataupun pedang hibrida yang kuat yang diubah oleh Wizard Dragon jika Wizard mengetuk Hand Author Caliber dengan tangan kirinya. Dia dapat memulai serangan yang disebut sebagai Dragon Signing, di mana Wizard memasukkan jumlah mana yang gila ke dalam Excalibur dalam mode kapak saat dia memutarnya untuk memperbesarnya. Setelah mencapai ukuran penuh, Wizard kemudian melompat ke udara dan mengayunkan pukulan kembali ke arah musuh-musuhnya. Statistik dari Infinity Style ini memiliki kekuatan pukulan 8 ton aja, dan kekuatan tendangannya hanya 11,3 ton. Di nomor kelima ada Kamen Rider Double Cyclone Joker Extreme. Cyclone Joker Extreme adalah bentuk evolusi pertama dari Cyclone Joker yang diakses dengan memori Extreme.
menghubungkannya langsung dengan pengetahuan yang tak terbatas dari gaya memori sejati melalui pita warna-warni yang turun di tengah tubuh Kamen Rider Double yang disebut sebagai server Crystal alias Crystal Server. Ia juga dikenal sebagai Evil Perfect Warrior karena juga mewakili persatuan sempurna antara Shotaro dan juga Philip. Berbagai macam pengetahuan tentang penggunaan form ini memungkinkan Double untuk langsung menganalisis kemampuan lawannya. Meskipun secara fisik tidak sekuat Fang Joker, bentuk ini memiliki pertahanan yang jauh lebih baik karena dapat dengan mudah menahan serangan Weather Dopan tanpa kesulitan. Berbeda dengan bentuk ganda alias bentuk Double lainnya, memori ekstrim menyerap tubuh Philip dan menggabungkannya dengan tubuh Shotaro dalam bentuk rider mereka menjadi satu kesatuan dalam satu tubuh, pikiran, dan juga jiwa mereka. Statistik dari Cyclone Joker Extreme ini memiliki kekuatan pukulan tertulis 5 ton dan kekuatan tendangannya adalah 10 ton. Di nomor keempat ada Kamen Rider Den-O Liner Form. Liner Form adalah bentuk terakhir dari Den-O, diperoleh ketika Taros membuat pedang Denkamen untuk digunakan Ryotaro ketika sinkronisasi mereka dengan dia mulai gagal kapanpun di masa lalu. Ya, terjadi berulang-ulang di masa lalu. Dibuat sebagai cara untuk menghindari keinginan lemah Ryotaro. Liner Form diakses dengan menempatkan Rider Pass ke dalam slot di bagian belakang pedang Denkamen, sementara juga menempatkan Keitaros ke dalam Terminal Buckle. Dan bentuk ini hanya dikendalikan oleh Ryotaro bertemakan Denliner dalam transformasi dan juga serangannya. Ryotaro juga menggunakan gaya bertarung masing-masing Imagine ketika wajah topeng mereka dipilih pada pedang Denkamen. Meskipun sangat serbaguna ya form ini, bentuk liner ini tidak memiliki kekuatan yang signifikan atas bentuk Den-O lainnya, selain kecepatannya. Selain itu, tidak seperti Taros, Ryotaro tidak memiliki intuisi sebagai seorang pejuang ataupun sebagai seorang rider, sesuatu yang menghambat efektivitas dari liner form. Pada episode terakhir Kamen Rider Den-O, Ryotaro telah mengatasi kelemahan hatinya, memungkinkan dia untuk secara otomatis berubah menjadi bentuk liner melalui sabuk Den-O dan juga Keitaros. Statistik dari liner form ini memiliki kekuatan pukulan 6 ton aja dan kekuatan tendangannya adalah 7 ton. Di nomor ketiga ada Kamen Rider Vice Blaster Form. Vice. Dengan memasukkan Vice Pawn ini ke dalam Vice Blaster, briefcase dan memasukkan kode transformasi again and again, Vice dapat mengakses Blaster Form. Itu tadi ya, bentuk paling kuat dari Vice Gear. Bentuk paling kuat masuk ke dalam form final terlemah. Apalagi Vice, itu sangat disayangkan ya. Statistik kenapa begini? Lanjut lagi, jumlah pattern bolt yang dihasilkan oleh Vice Gear ini meningkat secara ekstrim dan mengubah warnanya menjadi warna merah. Vice juga menerima satu set full metal lang terbaru yang lebih kuat dengan perangkat seperti ransel yang terpasang padanya yang disebut sebagai Photon Field Loader, yang melepaskan gelombang energi foton yang konstan untuk memberikan kapasitas terbang Vice Blaster. Namun dengan memfokuskan pola perlepasan, pendorong photon field tersebut dapat digunakan sebagai meriam energi kuat yang disebut sebagai Bloody Cannon. Serangan Crimson Smash khasnya Vice telah ditingkatkan jauh. Blaster Crimson Smash sangat kuat sehingga gelombang energi foton yang merusak memancar dari titik tumbukan dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dan statistik dari Blaster Form ini memiliki kekuatan pukulan 4 ton dan kekuatan tendangannya hanya 8 ton. Oke, di nomor kedua ada Kamen Rider Blade King Form. Ini dia Kamen Rider yang bisa dikatakan kuat juga. Kuat banget kalau di seriesnya. Namun, kalau dibandingkan sama series lain, statistik berkata lain. King Form adalah Ultimate Combat Extension dari Rider System yang hanya bisa diasumsikan oleh Blade sendiri. Proses Henshin ataupun proses transformasi ini dimulai dengan memasukkan kartu Absorb Capricorn Rose ke dalam Rose Absorb dan memindai kartu Evolution Caucasus Rose. Tidak diragukan lagi gitu, itu adalah bentuk terkuat dari Blade. Tapi di lingkungan Blade memungkinkan dia untuk mengalahkan Joker Undead, Kamen Rider Wild Kalis, serta mengalahkan Kerberos Undead dan juga Jasin 14 dengan dukungan dari rider lainnya. Wah, sayang banget gitu ya, ini sangat ikonik banget. Blade sangat menyerap bagi kita ya yang suka gitu. Sayang banget ada di final form terlemah episode kali ini, di video ini gitu, menempati posisi kedua. Sayang banget ya. Dan saat berubah menjadi King Form, semua kartu Rose Shoot Spades Blade membentuk armor emas lengkap untuknya. Ini secara besar-besaran meningkatkan pertahanannya. Tetapi dengan mengorbankan kelincahan, selain itu Blade dapat mengaktifkan efek masing-masing kartu Rose tanpa harus ikut memindainya. Dan statistik dari King Form ini memiliki kekuatan pukulan 4,5 ton dan kekuatan tendangannya adalah 7 ton. Final Form terlemah nomor 1. Satu ada Kamen Rider Force Cosmic Stage.
Cosmic Stage adalah bentuk terakhir dari Kamen Rider Force yang diakses dengan kekuatan Astro Switch ke-40 dan terakhir, Cosmic Switch. Di Cosmic Stage, Force ini dapat menggunakan pedang Barizun ataupun Barizun Sword yang dapat berubah menjadi mode boost seperti sebuah tongkat dan juga mode pedangnya alias mode sword. Dalam bentuk ini, karena merupakan perpaduan dari 40 Astro Switch, Force dapat mengakses modul apapun dengan menyentuh lambang masing-masing modul di bagian dadanya. Kelemahan dari Stage Change ini adalah bahwa itu didukung oleh ikatan Gentaro, ikatan pertemanan Gentaro dengan Kamen Rider Club, dan itu tidak dapat diakses ketika salah satu temannya memutuskan ikatan mereka dengannya. Menurut Tachibana yang kemudian terungkap sebagai Virgo, cara alternatif untuk mengaktifkan Cosmic State adalah melalui kekejaman, meskipun tidak ada lagi penjelasan lainnya di sini. Karena Gentaro memiliki kepribadian yang ceria dan juga ramah, akhirnya terungkap bahwa akses ke dalam form ini terutama bergantung pada keyakinan Gentaro sendiri pada persahabatan yang mereka jalin di Kamen Rider Club. Bukan fakta apakah Kamen Rider Club harus utuh, ya memang harus seperti itu, karena itu yang menjadi sumber kekuatan dari dia. Ini kayak apa ya? Statistik dari Cosmic Stage ini memiliki kekuatan pukulan 3,5 ton aja. Segitu aja. Dan kekuatan tendangannya hanya 7,3 ton aja. Ini sih disentuh sama Hyper Muteki gimana ya? Atau sama Omazio apalagi gitu ya. Pokoknya banyak Kamen Rider lain yang lebih kuat dari statistik aja, oke? Dari statistik aja yang ditulis di TV Asahi. Ya, kami tidak salah 100% untuk ini. Ya, kalian tanya aja kalau misalnya kalian tidak percaya ataupun tidak menerima, kalian cross-check sendiri dan tanyakan saja pada mereka. Terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau misalnya banyak salah. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian semua. Thanks, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.